Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah ya bagaimana teman-teman KPU bekerja keras, ya kan? Betul-betul memanfaatkan sisa waktu yang ada ini untuk mendorong partisipasi dengan program-program kreatif, dengan ide-ide yang segar di luar kegiatan yang bertatap muka dengan masyarakat. Ini tantangan yang harus bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk berkreasi. Menarik sih. Untuk berkreasi. Ide-ide baru harus dimunculkan, harus berani. Ya harus berani. Misalnya, ya, kan Tangsel anggarannya cukup besar. Welcome back Respublika Channel bersama Winnie Septiana. Hadir bersama saya hari ini, senang sekali, luar biasa, Bapak Agus Supatmo. Assalamualaikum Pak Patmo. Waalaikumsalam. Sehat Bu Winnie. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kelihatan lelah nih pulang kerja. Bagaimana Pak Patmo? Iya, pulang kerja langsung ditodong. Langsung ditodong buat mampir ke Respublika Channel. Mampir ke sini. Oke. Gini, by the way, Indonesia hari ini tanggal 9 Desember ya Pak Patmo ya. Ya. Akan menghadapi pilkada. Tepatnya 270 kabupaten kota yang akan berkontes pilkada. Pak Patmo, by the way, aku mau nanya dulu, sebelumnya di KPU ya? Terima kasih Bu Winnie. Jadi saya bersyukur mempunyai kesempatan 2 kali menjadi penyelenggara pemilu. Oh, 2 periode? Ya, di KPU Kota Tangerang Selatan 2010 sampai 2013. Dilanjut 2013 sampai 2018 itu di KPU Provinsi Banten. Oh gitu. Yang Winnie tahu Provinsi Banten 2020 ini ada 4 kabupaten kota. Ya betul. Yang pilkada ya Pak. Betul. Pertanyaannya adalah, dulunya kan Pak Patmo nih KPU nih. Ya. Kita semua seluruh dunia lagi terserang pandemi kan. Ya. Masih kan ya Pak ya. Betul. Ada tantangan apa sih bagi KPU untuk menghadapi pilkada besok di era pandemi seperti ini? Ya. Penyelenggaraan pemilu itu selalu menarik karena itu berhubungan langsung dengan proses terbentuknya kepemimpinan suatu daerah. Maka selalu menarik. Mungkin saya perlu sampaikan ada beberapa parameter atau ukuran satu pemilu atau pilkada itu dianggap berhasil. Setidaknya adalah pertama bahwa pelaksanaannya berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Yang kedua adalah pemimpin yang terpilih itu betul-betul memenuhi harapan dari masyarakat untuk menjamin kehidupannya menjadi lebih baik, pembangunannya berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Lalu yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Kenapa partisipasi itu penting? Karena ini menyangkut legitimasi dari pemimpin yang terpilih. Itu mungkin beberapa poin yang perlu mendapatkan perhatian. Yang saya tahu nih Pak Patmo, saya baca beberapa literasi begitu di Tangsel. Kita ngomongin Tangsel dulu ya. Karena saya warga Tangsel. Siap. Tingkat partisipasinya kalau tidak salah hanya di angka 57% di tahun sebelumnya. 5 tahun sebelumnya. Tahun 2020 ini bagi Tangsel adalah pilkada yang ketiga. Yang ketiga, oke. Pertama 2010, partisipasinya seperti yang Ibu Winnie sampaikan tadi di bawah 60%. Dan di 2015 juga sama, di bawah 60%. Itu fakta yang terjadi 2 kali pilkada di Kota Tangerang Selatan. Artinya berarti masih banyak ya 40% warga yang nggak berpartisipasi terhadap pilkada. Iya, banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Untuk KPU? Ya, untuk KPU sebagai penyelenggara pemilu, juga untuk para peserta pilkada, pasangan calon yang maju
dan nanti terdaftar sebagai paslon, itu juga merupakan tantangan tersendiri bagaimana upaya-upaya untuk bisa mendongkrak partisipasi pemilih ini. So, menurut Pak Patmo, upaya apa yang bisa dilakukan? Kita ke KPU dulu deh, Ya. supaya meningkatkan partisipasi pemilih. Ya, dari sisi KPU, pilkada tahun ini sungguh satu tantangan yang luar biasa. Apa tantangan yang muncul tidak diduga adalah adanya COVID-19. Iya. Pemilu pada prosesnya itu kan selalu setiap kegiatannya itu selalu mengharuskan adanya interaksi antara masyarakat. Iya. Misalnya dalam proses kampanye, dalam proses pencoblosan di TPS, proses sosialisasi, itu semua kan ada interaksi. Iya, sedangkan sekarang kita lagi dibatasi semuanya. Kondisinya adalah semua dibatasi. Oke. Bahkan pelaksanaan pilkada ini kan sempat ditunda kemarin. Sempat ada off tahapannya lalu dilanjutkan kembali. 9 Desember diputuskan sebagai hari H pencoblosan. Nah, saya sih mendorong dan berharap teman-teman KPU tidak kehabisan akal. Justru kondisi ini harus dijadikan peluang untuk berinovasi, untuk berkreasi. Bagaimana mendesain program-program sosialisasi yang bisa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi Tanpa mengesampingkan protokol kesehatan ya. pasti. Jadi sosialisasi itu kan ada banyak macam, ya kan. Di antaranya adalah sosialisasi tatap muka, di mana KPU sebagai penyelenggara berhadapan langsung dengan masyarakat berdasarkan segmen-segmen. Ada segmen pelajar, segmen profesional. Oh, KPU tuh sosialisasi juga ya sama Harus, masyarakat ya? dia harus bersosialisasi agar masyarakat terdorong untuk menggunakan hak pilihnya. Lalu juga ada media luar ruang, ada media sosial, ada media cetak, ada media elektronik. Nah, dari pilihan-pilihan media untuk bersosialisasi itu, kan yang terhambat adalah tatap muka. Iya. Program-program tatap muka yang mengumpulkan banyak orang inilah yang dibatasi. Betul. Tapi di sisi yang lain kan bisa dilaksanakan. Iya sih, benar sih. Menurut ini optimalisasi media sosial juga bisa kan? Iya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah ya bagaimana teman-teman KPU bekerja keras, ya kan, betul-betul memanfaatkan sisa waktu yang ada ini untuk mendorong partisipasi dengan program-program kreatif, dengan ide-ide yang segar di luar kegiatan yang bertatap muka dengan masyarakat. Media luar ruang misalnya. Jadi gini, kalau yang tatap muka dibatasi, maka bentuk-bentuk sosialisasi yang lain harus diperkuat. Misalnya media luar ruang. Saya tidak melihat gebyar yang cukup menarik perhatian warga yang diciptakan oleh teman-teman KPU. Misalnya media luar ruang harusnya kan dioptimalkan, baliho, billboard, ya harus dikeluarkan anggaran untuk itu karena tantangannya kan memang tidak bisa bersosialisasi dengan tatap muka. Lalu medsos harus di-create sedemikian rupa, memanfaatkan kecenderungan orang untuk menggunakan medsos dari jam ke jam, dari hari ke hari. Benar. Itu harus ditangkap. Dan harus di-boost juga sih kalau di medsos itu Pak, biar dia keluar di iklan-iklan gitu kan. Yang penting di-manage dan dikontrol. Benar. Tapi sebenarnya gini sih, pertanyaan saya agak kritis Pak. Apakah boleh? Sebenarnya kan KPU ini sudah merancang pemilihan kan dari jauh-jauh hari. Betul. Tapi mungkin sosialisasi itu udah masuk gitu ke anggaran. Iya. Tapi kondisi ini di luar dugaan kita kan. Iya. Apakah boleh ada pergeseran kegiatan atau anggaran gitu? Saya kira KPU RI pasti akan memfasilitasi itu. Jadi RAB yang sudah dibuat dengan adanya situasi COVID-19 pasti ada pergeseran anggaran, ada skala prioritas. Kan ada yang hilang, ada yang dimunculkan. Jadi simpelnya dari seluruh media sosialisasi itu
yang tidak bisa digunakan ya di stop, tapi media yang lain harus ditingkatkan. Tingkatkan. Benar. Nggak ada cara lain gitu kan. Iya. Kalau keliling tatap muka kan nggak bisa. Ini menjadi peluang bagi teman-teman KPU untuk berkreasi melalui media-media lainnya. Mungkin bisa tapi terbatas ya Pak ya, dan tetap mematuhi gitu gak sih? Iya, mematuhi jaga jarak gitu-gitu kan. Iya, itu juga bisa dilakukan. Kan. Tapi kan audienya pasti akan sangat terbatas. Iya. Jadi, khusus untuk Tangsel nih Pak, tantangan untuk warga Tangsel yang tadi nggak nyampe 60%. Iya. Apa? Jadi sebenarnya mungkin karena masyarakat di Tangsel ini ya sangat beragam ya, sangat variatif. Iya. Kemudian juga banyak perumahan-perumahan yang sulit dijangkau oleh teman-teman dalam bersosialisasi. Itu kalau modelnya adalah tatap muka. Kembali saya sampaikan bahwa ini tantangan yang harus bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk berkreasi. Menarik sih. Untuk berkreasi. Ide-ide baru harus dimunculkan, harus berani. Ya harus berani. Misalnya, ya, kan Tangsel anggarannya cukup besar. Ya beriklan dengan billboard yang terbentang banyak di wilayah Tangsel ini. Saya kira itu cukup membantu. Ya kan, karena orang akan melihat kan. Media-media yang teman-teman sampaikan. Nah, itu dari sudut pandang KPU-nya ya Pak. Iya. Terhadap calon-calon wali kota dan wakilnya nih Pak. Mereka kan juga pasti punya tantangan tersendiri kan. Iya. Dari sudut pandang Pak Patmo, tantangannya apa nih bagi calon wali kota? Sama, jadi calon wali kota juga kan prinsipnya pasangan calon itu pasti akan kampanye turun langsung ke bawah. Karena ada keterbatasan sama. Efektivitasnya, efisiensinya harus diukur. Mulai dari penjadwalannya, medianya, itu juga harus diukur sedemikian rupa. Kalau dulu kan bisa setiap hari turun ke bawah dengan audiens yang jumlahnya banyak, jumlahnya besar di semua titik gitu kan. Ya. Tapi sekarang kan Tapi terbatas. bukannya ada aturannya ya? Masa kampanye tuh bukan ada aturannya ya Pak? Ya, masa kampanye itu diketuk ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Tapi sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, itu kan boleh bersosialisasi. Termasuk di billboard itu boleh? Sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, siapa yang bisa melarang? Oh gitu. Pertanyaannya siapa yang bisa menjamin bahwa pasangan calon itu pada masa pendaftaran dipastikan akan mendaftar? Kan nggak ada yang bisa menjamin. Kan mereka belum pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Oh gitu. Masih bakal pasangan calon gitu. Jadi KPU mereka terikat dengan aturan KPU ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Maka kampanyenya baru diatur itu oleh KPU. Pertanyaan gitu. dengan masa yang terbatas. Iya, pertanyaan saya, kapan tuh KPU menentukan pasangan calon Pak? Bulan September ya. Bulan September. Seingat saya di tanggal 16 sampai 18 kalau nggak salah ya saya which is bulan depan ya, gitu. September. Dari September ke Desember itulah masa yang diatur oleh KPU. Tapi sebelumnya ya artinya gini, selama tidak melanggar aturan masing-masing pasangan calon. Berarti nama-nama yang sudah mencuat nih Pak kan banyak nih yang bermunculan. Siapa yang menjamin? Siapa yang berani kan? yang bisa menjamin bahwa mereka pasti akan mendaftarkan di KPU sebagaimana yang sudah muncul saat ini. Gitu. Jadi jelas cut off-nya adalah ketika pasangan calon itu mendaftarkan diri dan terdaftar sebagai pasangan calon secara Start dari situ baru boleh. Baru harus mengikuti aturan kampanye yang dibuat oleh KPU melalui PKPU sampai 9 Desember. Betul. 9 Desember kita nyoblos. Ini deh Pak, terakhir nih. Saya pengen pesen gitu dari Bapak, khususnya untuk warga Tangsel. Kaum muda deh. Saya masih muda nih Pak, umur 30 tahun. Sama dong. Kebanyakan teman-teman Winnie aja sih ya. Orang-orang terdekat. Aku tuh kayak nggak aware gitu sama pilkada, terusnya pemilihan wali kota. Banyak mereka bilang bahwa ngapain gue milih wali kota, nggak ada ngaruhnya juga buat hidup gue gitu.
pandangan Pak Patmo apa terhadap itu dan supaya mereka mau memilih? Ya, itu adalah tantangan. Tantangan bagi siapa? Tantangan bagi para calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Bagaimana menyentuh masa pemilih pemula itu dengan kreativitas mereka, harus bisa menarik para pemilih pemula. Itu menjadi tanggung jawab mereka. Kalau mereka nggak peduli, maka disadarkan dengan caranya, gitu kan kita tidak bisa menyalahkan orang yang nggak peduli, itu kan hak pribadi. Tapi bagaimana kita sebagai pasangan calon dan sebagai penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman, memberikan pendidikan pemilih kepada para pemilih muda yang jumlahnya luar biasa di Tangsel ini. Tapi based on data sebelumnya, jumlah pemilih muda gimana Pak? Itu antara 20 sampai 30% ya kalau data terakhir yang pernah saya baca. Jadi lumayan besar. Dan mereka kan akan terus bertumbuh sampai dengan ditetapkannya daftar pemilih tetap. Terus akan bertambah kan. Umurnya kan setiap orang, setiap tahun, setiap bulan, setiap hari kan bertambah. Oh gitu. Dan ini juga harus menjadi perhatian khusus lah bagi pasangan calon. Untuk bisa membidik di segmen itu, gimana caranya? Ya, silakan saja berkreasi. Mereka tentu punya cara sendiri. Tapi menurut saya teman-teman KPU harus bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk mendesain program sosialisasi yang betul-betul bisa membangkitkan semangat masyarakat Tangsel ini untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 9 Desember nanti. Ya, ubahlah penghalang ini menjadi peluang. Widih, menarik itu. Quotes hari ini adalah ubahlah penghalang menjadi peluang. Tetap semangat menghadapi pilkada khususnya di Tangsel. Harus terus bersemangat. Thank you Pak Patmo. Sama-sama, ada Bu Winnie. lagi nggak yang mau disampaikan Pak? Saya kira cukup. Coba, mudah-mudahan pilkada ini berjalan dengan luber dan jurdil dan terpilih pasangan pemimpin yang bisa memenuhi harapan masyarakat Tangsel dan semuanya berjalan dengan baik, keselamatan penyelenggara dan peserta bisa dijamin. Saya kira itu Bu. Thank you. Siap. Berisi semuanya obrolan kita, diskusi Terima kasih kita hari waktunya, ini. Ya, thank you Pak Patmo. Bye Sama-sama, dulu Ibu. sama audiens Respublika Channel. Bye bye. Bye.